Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Waalaikumsalam, Neng. Nah, Bapak bagaimana keadaannya hari ini? Ini Neng nyari Begal. paragal. Oh, gitu ya. Bapak masih ingat dengan saya? Ya. Kalau begitu saya perkenalkan lagi ya, Pak ya, biar Bapak ingat kita. Perkenalkan, nama saya Nadia Silviana Hijriani, mahasiswi dari Profesi Nurse Tikes Kota Sukabumi. Nah, di sini saya sedang melakukan praktik, Bapak. Nah, sesuai dengan kontrak kita kemarin, bahwa hari ini saya akan memberikan penyuluhan kepada Bapak, penyuluhan mengenai musculoskeletal disorder. Nah, ini merupakan salah satu penyakit yang timbul akibat kerja. Nanti semuanya, kebetulannya Bapak kan kemarin mengeluh sakit-sakit badan dan sekarang juga masih merasakan sakit badan ya, Pak ya, nyeri-nyeri pada sendi. Nah, nanti semuanya akan dibahas di sini. Nah, waktunya ini kurang lebih 15 sampai 20 menit. Bagaimana Bapak bersedia? Nah, Bapak untuk tempatnya mau di mana, Bapak? Di sini apa mau di luar? Baik, kalau begitu. Nah, Bapak apakah sudah siap? Karena Bapak sudah siap, baik kita mulai ya, Pak ya. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai musculoskeletal disorder, di mana di sini itu ada definisi, terus ada tanda dan gejala, terus juga ada faktor resikonya, ada pengobatannya seperti apa, dan cara pencegahannya yang Bapak bisa lakukan seperti apa. Baik, kita masuk ke definisinya dulu ya, Pak ya. Nah, Bapak bisa kelihatan ya, definisinya apa sih itu musculoskeletal disorder. Nah, musculoskeletal disorder ini merupakan suatu penyakit akibat kerja yang paling banyak terjadi di dunia dan juga di Indonesia ya, Pak ya. Nah, ini merupakan gangguan yang terjadi pada bagian otot skeletal yang disebabkan oleh karena otot menerima beban statis secara berulang dan terus-menerus dalam jangka waktu yang lama, dan akan menyebabkan keluhan pada sendi, ligamen, dan tendon. Nah, keluhannya ini dirasakan dari ringan, sedang, berat, sampai hingga sakit sekali gitu ya, Pak ya. Nah, keluhannya ini merasakan sakit setelah menerima beban secara statis maupun berulang. Nah, penyakit ini tidak muncul dengan sendirinya, Pak, tapi melainkan membutuhkan waktu yang lama dan bertahap sampai menimbulkan rasa sakit pada ototnya. Sampai sini Bapak sudah paham? Baik, kita masuk ke tanda dan gejalanya. Apa aja sih tanda gejala yang timbul pada penyakit ini? Yaitu ada rasa sakit, nyeri, mati rasa, terus kesemutan juga, ada bengkak, kekakuan, gemetaran, dan gangguan tidur. Nah, dari tanda dan gejala ini ada yang Bapak rasakan tidak? Ya, ada. Apa itu, Pak? Sakit, nyeri, sampai susah tidur. Oh, begitu ya. Jadi kita lanjut masuk ke tahapan-tahapan ini. Tahapan gejalanya itu ada 3, Pak. Nah, yang pertama ada tahap 1, di mana tahap ini ada rasa sakit dan pegal-pegal dan kelelahan selama jam kerja. Nah, gejala ini biasanya menghilang setelah waktu kerja selesai atau selama dalam 1 malam. Nah, tidak mempengaruhi performa kerja. Efek ini dapat pulih selama istirahat. Nah, setelah Bapak melakukan pekerjaan, terus misalkan dalam jangka waktu 1 malam, dan Bapak melakukan istirahat yang teratur atau istirahat yang cukup, nah kebesokan harinya itu Bapak akan merasakan pulih kembali gitu, tidak merasakan sakit. Nah, itu tahap yang pertama. Untuk tahap yang kedua, gejala ini tetap dirasakan setelah melewati 1 malam. Istirahatnya mungkin terganggu dengan sakit yang dirasakan. Kadang-kadang juga menyebabkan kurangnya performa kerja. Itu tahap yang kedua. Untuk tahap yang ketiga, gejala ini tetap dirasakan meskipun istirahatnya cukup. Misalkan Bapak sudah mendapatkan istirahat yang cukup, terus
dan sudah melewati 1 hari gitu, 1 malam, tapi masih merasakan nyerinya gitu. Nah, nyeri ini terjadi ketika bergerak secara efektif dan istirahatnya terganggu juga Pak, dan sulit untuk melakukan pekerjaan, kadang-kadang tidak sesuai dengan kapasitas kerja. Jadi tahap ketiga ini lebih dari tahap 1 dan tahap 2 ya. Sampai sini Bapak sudah paham? Baik, selanjutnya kita masuk ke faktor resikonya ya Pak ya. Nah, di sini faktor resikonya ada 3. Yang pertama ada faktor kerja, faktor individu, dan juga faktor lingkungan. Untuk faktor kerja ini ada beberapa poin. Yang pertama, tekanan yang disebabkan oleh posisi kerja. Nah, itu misalnya seperti posisinya lebih ke bungkuk, jongkok, terus lehernya rada mendongkak gitu. Dan kalau misalkan dilakukan dalam jangka panjang, itu sangat beresiko pada gangguan otot rangka. Terus poin yang kedua ini ada kerja yang menggunakan kekuatan otot secara berlebihan. Nah, kalau misalkan Bapak melakukan pekerjaan dengan menggunakan otot yang sangat berlebihan, ini juga dapat mengakibatkan penekanan pada tendon, ligamen, dan sendi, dan biasanya juga akan timbul rasa nyeri dan cedera pada punggung bagian bawah, dan biasanya diakibatkan oleh kerja yang sering mengangkat beban-beban yang berat. Untuk poin yang ketiga ini ada gerakan yang dilakukan secara berulang-ulang, dan juga ada sikap kerja yang menahan sesuatu secara statis dan tekanan kontak mekanis setempat. Nah, ini dilakukan secara terus-menerus juga ya Pak ya, yang dapat mengakibatkan timbulnya rasa nyeri pada otot. Nah, selanjutnya faktor kedua yaitu ada faktor individu. Faktor individu ini ada 3 poin, dari jenis kelamin, usia, dan juga status gizi. Nah, untuk jenis kelamin ini biasanya untuk perempuan mempunyai kekuatan fisik 2/3 dari kekuatan otot laki-laki, atau hanya 60% dari otot laki-laki. Sehingga untuk tugasnya itu harus dibedakan ya antara perempuan dan laki-laki seperti itu. Dan juga ada usia. Untuk usia ini biasanya pada umumnya ini keluhan otot skeletal akan mulai didasarkan pada usia produktif, yaitu usia 25-65 tahun. Nah, awal merasakan keluhan pada usia 35 tahun dan terus meningkat seiring bertambahnya umur, yang menyebabkan ketahanan otot semakin menurun dan meningkatkan risiko cedera. Nah, untuk selanjutnya ada status gizi. Kok bisa status gizi berpengaruh gitu ya? Karena dari status gizi ini, orang dengan berat badan yang kurang mempunyai risiko terkena muskuloskeletal disorder 1,25 kali lebih dibanding pekerja dengan IMT yang normal, atau dapat dikatakan sama risikonya. Jika terus berlanjut, akan terjadi penekanan pada bantalan syaraf tulang belakang sehingga mengakibatkan kerusakan pada struktur tulang. Nah, itu adalah faktor individu Pak. Terus selanjutnya ada faktor lingkungan, yaitu pada suhu lingkungan dan pencahayaan. Sampai sini Bapak sudah paham? Kita lanjut ya Pak ya. Nah, selanjutnya ini ada pengobatan dari muskuloskeletal disorder. Pengobatannya bisa dilakukan dengan cara terapi obat, terapi fisik atau okupasi, terapi bedah, terapi radiasi, dan rehabilitasi. Untuk biasanya sih seseorang ini lebih sering ke terapi obat ya Pak ya. Nah, terapi obat ini dalam gangguan muskuloskeletal disorder ini tidak ada terapi obat yang spesifik atau terapi yang khusus, itu tidak ada ya Pak ya, untuk meningkatkan akselerasi jaringan lunak, sehingga jenis obat seperti analgetik, antiinflamasi, kortikosteroid, vitamin, dan sebagainya dapat membantu mengurangi rasa sakit ataupun nyeri. Nah, kita masuk ke pencegahan muskuloskeletal. Untuk pencegahannya ini ada 2 cara.
Yang pertama, sebelum melakukan pekerjaan, Bapak bisa melakukan stretching dulu nih Pak. Stretching itu apa sih? Nah, stretching itu adalah suatu peregangan serangkaian gerakan untuk melatih fleksibilitas anggota badan seperti punggung, kaki, dan tangan. Peregangan ini dilakukan untuk melemaskan otot dan membuatnya berkontraksi. Nah, selanjutnya, stretching ini juga dapat menimbulkan beberapa efek yang baik, Pak. Nah, setelah Bapak melakukan stretching atau peregangan sebelum bekerja, akan ada efek yang baik pada tubuh Bapak seperti meningkatnya aliran darah menuju otot sehingga meningkatkan suplai nutrisi pada otot dan diskus vertebralis dan meningkatnya produksi cairan sinovial pada sendi Bapak dan juga mengurangi terjadinya trigger point dan menjaga room dari sendi. Dapat menimbulkan respon rileks pada sistem saraf pusat, memanaskan otot sebelum memulai pekerjaan, serta dapat mengidentifikasi struktur yang menegang yang dapat mengarahkan pada cedera. Nah, peregangan ini bisa dilakukan oleh Bapak 15-30 detik secara perlahan, dapat mengurangi ketegangan pada otot. Nah, jadi sebelum bekerja ini Bapak melakukan peregangan dulu Pak 10-30 detik. Nah, ini gambaran stretchingnya Pak. Nih ada bagian bahu, bagian lengan, bagian kaki. Dan nanti Bapak bisa aplikasikan sebelum Bapak melakukan aktivitas atau pekerjaan ya Pak ya. Nah, selanjutnya kita masuk ke pencegahan yang kedua. Ini bisa dilakukan dengan cara untuk mengurangi rasa sakitnya ya Pak ya, mengurangi rasa nyeri dan menimbulkan efek yang relaksasi supaya badannya enakan gitu. Nah, bisa dilakukan dengan cara kompres hangat. Nah, kompres hangat ini sangat efektif untuk mengurangi rasa nyeri. Nah, ada salah satu penelitian bahwa kompres hangat ini memang betul efektif untuk mengurangi rasa nyeri pada punggung bawah melalui suatu mekanisme, yaitu vasodilatasi pembuluh darah dan mengeluarkan zat pereda nyeri yaitu endorfin dan enkaphelin sehingga memblok transmisi nyeri stimulus nyeri. Itu salah satu dari penelitian bahwa kompres hangat ini memang betul-betul efektif ya Pak ya. Jadi Bapak bisa melakukan kompres hangat ini jika Bapak merasa ada rasa nyeri gitu ya. Nah, untuk kompres hangat ini dapat membantu dalam meningkatkan aliran darah ke bagian tubuh yang merasakan nyeri sehingga dapat memblok produksi inflamasi atau memblok rasa ada peradangan seperti itu ya Pak ya, histamin dan prostaglandin. Nah, selain itu, kompres hangat juga dapat memberikan rasa nyaman yang membuat nyeri berkurang. Nah, sebelumnya Bapak, penyuluhannya sudah selesai. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Tidak ada. Kalau Bapak sudah paham? Nah. Kalau gitu, karena Bapak sudah paham, saya akan nanya ya Pak ya, supaya saya tahu apakah Bapak sudah betul-betul paham atau masih kurang paham. Nah, tadi kan saya sudah menjelaskan apa sih itu definisi dari muskuloskeletal disorder. Boleh Bapak sebutkan kembali? Suatu penyakit otot yang dapat menyebabkan nyeri. Iya, betul Bapak sudah mulai paham ya. Nah, tadi tuh gejalanya ada apa aja sih Pak? Sakit, nyeri, mati rasa, kesemutan, sampai susah tidur. Iya, betul sekali. Nah, untuk faktornya ini tadi ada berapa? Ada 3. Nah, faktornya apa aja? Ada faktor itu kerja, faktor individu, sama faktor lingkungan. Iya, betul sekali. Nah, Bapak, untuk selanjutnya saya akan melakukan atau memberikan demonstrasi kepada Bapak mengenai pencegahan dari muskuloskeletal disorder ini. Ya. Salah satu kan
tadi sudah saya sampaikan ada dua pencegahannya itu dengan cara stretching dan kompres hangat. Nah, di sini saya akan mendemonstrasikan pencegahan yang kedua, yaitu kompres hangat. Di sini saya sudah membawa botol yang berisikan air hangat, Pak, dan juga kain. Nah, untuk kompres hangat ini sangat efektif sekali untuk mengurangi gejala-gejala dari muskuloskeletal disorder ini, seperti rasa nyeri dan juga memberikan efek relaksasi pada Bapak. Nah, di sini Bapak bisa mengisi dengan air yang hangat. Jangan terlalu panas ya Pak ya, karena ditakutkan nanti iritasi pada kulit. Nah, untuk kainnya ini nanti bisa dibalut, si botolnya dibalut dengan kain ya Pak ya. Jadi jangan langsung disimpan di kulit gitu, ditakutkan terjadi iritasi. Nah, nanti di kompresnya ini waktunya kurang lebih 20 menit Pak, maksimal dilakukan selama 2 jam. Bagian mana yang Bapak rasakan nyeri? Di bagian sendi, di bagian ini ya. Nah, Bapak bisa Bapak simpan botolnya di bagian rasa nyeri Bapak. Nah, seperti ini, kompres selama 20 menit. Ya. Bagaimana Bapak sudah paham? Sudah. Nah, Bapak bisa aplikasikan pencegahan ini di rumah ya Pak ya. Dan karena sudah selesai, saya sudah memberikan penyuluhan dan juga mendemonstrasikan. Semoga Bapak bisa mengaplikasikannya di rumah dan Bapak bisa melakukan aktivitas atau pekerjaan sehari-hari dengan sehat ya Pak ya. Nah, kalau begitu saya mohon maaf bila ada salah-salah kata penyampaian. Ya, saya pamit ya Pak ya. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.